Bismillah, alhamdulillah, Baik, silakan, wassalatu silakan. wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat ibadah dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan kita untuk bisa bergabung di malam hari ini dalam majlis tahsin online gak ngaji gak asik yang tentunya pada malam hari ini adalah pembahasan kitab Asy-Syafi'i ya berkaitan dengan hukum-hukum ilmu tajwid. Baik, untuk selanjutnya Anda langsung serahkan saja kepada Ustaz Runi. Tafadhol. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Baik, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'da. Baik, tanya nih biar enak nih. Nah, ini kayaknya. Baik, suara Ana jelas teman-teman ya. Jelas, Ustaz. Baik, baik, sahabat yang baik, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung ya. Ada beberapa mungkin ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan, tentunya apa yang kita inginkan sudah menjadi doa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu kita bermanfaat untuk umat, ya, kita sama-sama belajar untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita akan belajar sifat-sifat huruf yang kemarin sudah kita pelajari, sifat hamas dan jahar, sifat syiddah, rafa'ah dan tawassud. Nah, insyaallah kita akan sekarang belajar sifat yang berikutnya, itu yang disebut dengan sifat isti'la. Boleh dipinjam dulu, nak? Boleh? Baik, kita akan belajar yang ketiga, namanya sifat isti'la. Ya, sifat isti'la artinya, ya, ala artinya di atas atau mengangkat, ya, bisa. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau ada istilah alif sin dengan ta, itu artinya dia meminta atau dimintai. Misalnya contohnya kata-kata ghafara, ya, ghafara, kalau kita minta ampun, itu minta istighfar misalnya. Ya tuh. Oh iya. Boleh Habib pinjam dulu? Pinjam ya? Ya bagus sendal. Ya Masya Allah. Neng boleh main sama Umi dulu sebentar? Oh iya ada bunganya. Neng main sama Umi sebentar ya. Neng ajarin anak ya. Ya. Matamu di sini sama Abi di sini duduk. Duduk sini Mak. Sini nak. Bismillah. Oh iya dah. Iya udah kalau gitu. Baik. Alhamdulillah ya, kita akan belajar sifat yang namanya isti'la atau minta dia sifat ini eh sifat yang minta untuk dinaikkan atau ditinggikan, tinggikan suaranya, bukan suaranya yang dikeraskan ya. Bentar, bentar, tingginya suara dengan kerasnya suara. Ya, bukan juga tingginya suara itu bisa di apa namanya ya, ya gitu, bukan gitu juga. Jadi maksudnya adalah tinggi di sini ya, dia lidah itu agak dinaikkan menuju ke langit-langit ya. Ketika mengucapkan huruf-huruf isti'ala. Ya, jadi ketika mengucapkan huruf isti'la itu maka naikkan lidahnya, agak dinaikkan, misalnya huruf huruf eh, sebentar 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 Mas, sebentar.
Oh iya. Ya. Pinjam dulu HP-nya ya. Sini. Baik. Bismillah, kita mulai lagi. Mohon maaf teman-teman ya. Tuh si Neng sini lagi. Neng mau ikut ngaji atau mau sama Umi? Iya, tuh. Baik, jadi sifat isti'la ini dia artinya tingginya suara atau minta dinaikkan, ya. Nah, minta dinaikkan. Misalnya ketika huruf ghain, huruf di sini ada beberapa huruf ya, huruf isti'la ada 7 huruf yang disingkat dalam singkatan ya khussadau tingkil. Jadi eh, maksudnya adalah dia suaranya itu lebih apa ya, lebih tebal daripada pada umumnya, pada suara pada huruf-huruf yang biasanya, atau lebih lebih kuat atau lebih tinggi. Makanya dikatakan dengan isti'la. Ya kha, ya kha, kha, ya kha, so, bo, ya wo dengan to, ya qaf dengan vo. Jadi huruf-huruf ini adalah dinamakan huruf isti'la. Yang mana huruf isti'la itu tingginya suara, ya tingginya suara. Baik. Lawan isti'la berarti dia di bawah atau datar, namanya istifal atau aspal ya. Aspal itu ya adanya di bawah roda motor gitu. Kalau di atas roda motor ya ketimpuk gitu ya, ketimpuk aspal. Jadi aspal itu ya di bawahnya. Kawannya adalah istifal. Istifal dia dia tidak naik, artinya dia datar saya lidahnya nggak naik. Misalnya huruf-huruf selain huruf isti'la. Misalnya ba, ta, sa, ja, ha, da, za, ro, ya, ya. Karena singkatnya ya huruf isti'la itu kalau mudah diingat itu lebih ke u misalnya. Lebih ke u tapi tidak u. Misalnya kho, so, bo, go, po, po, vo, ya. Jadi lebih ke situ. Ya, misalnya dia bagaimana kalau dia kasrah Ustaz atau dia sukun kasrah maka tetap dia ditinggikan dulu misalnya 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 di, ri, ti, ti, ri, tetap dia naik dulu ya ke sifatnya yang itu isti'la. Ya, kalau sudah sifatnya naik isti'la maka dia memenuhi haknya atau hak huruf tersebut. Itu yang disebut dengan isti'la. Jadi kalau istifal ya artinya setelah itu selain huruf-huruf isti'la. Misalnya yang tadi Anda sebutkan ya berarti hamzah, misalnya ha, misalnya, nah, misalnya ba, ta, sa, jim, ha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, ya. Terus ain, misalnya fa, misalnya kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya, itu huruf-huruf istifal. Huruf-huruf yang mana singkatnya adalah posisi lidah itu datar, ya. Posisi lidahnya datar, ya. Lempeng itu maksudnya dia tidak naik begini ditanya. Ya. Ustaz, bagaimana dengan huruf ro? Huruf ro kan tebal, Ustaz. Dia juga cenderung ke o, ya. Baik, ada sifat dia istifal kapan? Ketika dia huruf kasrah, maka tidak dimasukkan dia huruf isti'la. Jadi dimasukkan ke huruf istifal. Nah, baik.
Sampai di sini bisa dipahami huruf isti'la, ya isti'la dan istifal. Baik, itu huruf isti'la dan istifal. Nah, sebelumnya saya mohon maaf ya karena tadi terlambat agak lama. Ada tamu sebentar. Apa nak? Tonton. Ini nonton orang ngaji itu. Baik, masih duduk sini ya. Sudah tas dulu. Ya, bismillah. Dah. Ya nanti. Iya, bismillah. Rambut. Dah di sini aja. Ya. Ya, baik. Jadi apa tadi? Sifat isti'la. Lawannya apa? Istifal. Baik. Ada yang didiskusikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sudah. Berarti kita lanjut ke sifat yang lain. Mungkin bisa dilatih dulu Ustaz, teman-teman barangkali ada yang mau mencoba Ustaz. Ya, boleh, boleh. Silakan Putri Umu, ada yang mau ditanyakan atau mau mencoba? Ibu Putri Umu, ini dari halo, Dari Harvest Ustaz. dari Harvest. Mhm. Mau mencoba atau gimana? Enggak Ustaz. Sebentar kita tunggu dulu Ustaznya. Ya, boleh siapa yang mau, boleh silakan. Huruf khussadau tinqil. Huruf isti'la. Khussadau Sofi tinqil. Ustaz. Boleh. Boleh. Saya Yang mau coba silakan biar ini diacungkan tangannya. Sofi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf istilah di kasro Ustaz ya? Apa langsung khusodotin qid? Boleh. Boleh silakan satu-satu. Kho, sod, dod, oin, to, kof, zo. Kasro, Baik. Terus kasrah. kasro, khi, si, di, ri, ti, qi, di. Baik. Koreksinya Ustaz. Baik. Koreksinya botnya masih bocor. Pertama masih menggelembung ya. Dot ya. Ya, terus kedua wo ya masih tidak menemukan huruf isti'lanya ya belum naik ya. Jadi kayak ulang ya kha so bo to vo ro dengan to ya. Jadi vo-nya vo naik ya. Vo ya. Vo 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 Do, 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 huruf huruf awalnya huruf the naikkan yang pangkalnya the vo vo do. vo itu sifatnya ada rokhawahnya berarti dia di dilonggarkan vo 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 Do, do. Gimana Ustaz? Do, zal, do. sebentar. Nah ini kita bisa ini nih. Kita kena vo 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 Do, vo do, do. ya usahakan ada rokhawah. Rokhawah itu dia longgar, dia sifatnya vo ini rokhawah. Makanya satu huruf itu ada minimal dia punya 4 sifat atau 5 sifat. Kita mulai coba vo ya kho so kho so bo po vo vo po Ko, ko, do,
Do. Baik. Wo-nya nanti dilatih lagi huruf wo. 4 huruf yang harus Bu Sofi latihan keras ya. Fo, bo, po, wo. Jangan sampai ini juga ikutan. Ya. Fo, bo, po, wo. Kalau nggak ikutan tuh gini. Gini dia. Tapi kalau ikutan so, bo, po, wo. Nah, itu namanya ismam. Nggak boleh. Po. Po. So. Sin. So. So. Do. Apa tadi Ustadz? Do. Baik. Wo. Do. So, bo, po, wo. Wo. Ah, longgar dia. Rokobah. Za, za, allazi, zi, vo. Nah, Do. Do. baik, Do. Belum ya Ustadz baik. ya? Kenapa Harusnya jadi break? kemarin Ustadz pas ketemu ya. sibuk. Sebenarnya Sopi pengen nemuin cuman sibuk kayaknya. Saya waktunya ada sih malam, misalnya Malam buat kosong. bapak-bapak. Bapak-bapak kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Udah ke sana nggak ada. Oh, Giliran saya waktu nggak bisa pada nagih. iya. Ya nggak apa-apa. Insya Allah dalam waktu dekat saya ke sana lagi Amin. menyelesaikan matan lagi insya Allah. Baik, Bu Eni silahkan boleh mencoba Bu Eni. Coba ya, Ustaz. Ho, so, do, o, po, o, zo. Nah, Ya, ini dia nyelam, ini dia terlalu menyelam. Jadi terlalu dalam ya, Ustaz ya. iya, jadi dia santai saja, misalnya fo, po, po, vo, po, lo, ya Bo, kho, kho, kho ingat kan? po, Kho, ho, kho, wo, wo. Siapa tuh? baik, coba, So, coba dulu, Bu Eni silakan coba dulu. do. Ah, ho, so, Kho, 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 ho, ho, terus so, fo, so, fo, so, bo, zo, bo, bo, nah, bo, 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 go, ho, go. ho, Jangan terlalu becek, Bu. Go, o, po, po, ko, po, ko, ku, ko. o, Hmm. o, Ya, i, wo, zo, wo, zo, wo. zo. Baik. Mana yang kurang, Ustadz? Ya, kurang latihan. Iya, Ustadz. Harus Baik. latihan terus, kalian terus. Bisa jadi sekarang oke, siap. Ketika membaca itu bisa jadi keliru, bisa jadi kurang. Iya. Ya, baca. Makanya terus latihan. Nah, Ustadz, syukron. Afwan. Baik. Umu Hasna, ayo. Bandara. Baik Ustadz. Silakan, boleh coba. Bismillahirrahmanirrahim. O, po, bo,
Wo, po, ko, wo. Baik. Wo-nya kurang rokobah. Wo. Wo, wo apa wo? Wo. Za, wo. Wo, wo, Wo. Ah. wo, Hmm. Baik. wo, Baik. Nanti wo. di sebentar. Neng nanti jatuh, Neng. Jangan di atas motor, sayang. Maaf, Mi. Baik. Ya, jadi huruf-huruf isti'la itu ya ketika dia sukun juga sama harus naik juga dia. Harus naik suaranya. Misalnya yakhruju, ikhro, misalnya ikhro atau ghain misalnya maghdubi itu harus dia naik. Atau misalnya dia sukun misalnya qaf sukun falaqo. Biasa orang falaqa bukan begitu. Falaqo. Tetap dia sifatnya isti'ala. Naim. Nah, nah ya. Jadi terus latihan buat ibu-ibu ya, bapak-bapak siapapun ya, latihan. Karena bisa jadi kita, wah, ya, sudah ini ya. Karena juga ya terkadang ada, oh ini sifatnya istialah harus begini, oh sifatnya ini harus begini, ya harus ulang lagi baca. Ya, sifatnya manusia, ya terkadang ya ada kelupanya. Kalau ingat terus ya bukan manusia namanya. Ya. Baik, eh siapa tuh? Teneli, Pamong silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kho, so, do, Bo, so, so, hmm, do, bo, do, hmm. o, ko, do. Baik. Gimana Ustaz? Masih Wo dengan do sing-sing latihan. Huruf 4. So, bo, po, wo. Sering diulang. tapi udah Ya, karena ini ya Taneli masih sering ini. Ya, Taneli sering ini, sering CLBK apa? Cinta sering lama bersemi kembali. sering kabur dong. Iya, Sering kabur dong. sering kambuh ya. Jadi sering-sering latihan. Saya sarankan yang 4 huruf tadi. So, do, po, wo. Kalau huruf So, ghain dengan huruf qaf itu huruf kha Taneli sudah bagus. so. Oh iya. Berarti yang kurang 4 itu ya. So, do, to, do gitu ya. Ya. To, wo. Oh, Iya, suka wo. do sama do. Ya Do. itu. Ya. Kalau bode itu berarti setelah huruf sode. Kalau Iya. po, kalau wo setelah huruf po, ya wo. Jadi ingat za, wo. Kemarin bapak-bapak saya ajar, saya makhrajul huruf bapak-bapak itu semalam selesai. Memang hebat bapak-bapak itu. Orang dulu saya belajar makhrajul huruf itu doang bisa sampai sekian bulan ya. Tapi semalam bapak tuh selesai dan hafal ya. Hafal ya. Ya, tekniknya ada ya. Cara cara apa melihat bahwa itu bagus kan kalau itu ada yang hidung dipencet gitu ya yang ain ya. Ya benar. Iya. Kalau gimana Ustadz? Gimana? Kalau gimana? Kalau Untuk melihat bahwa itu benar atau enggak gitu Ustadz ininya. latihan talaki. Oh, Iya. Jadi ada iya. guru yang ngedampingin. Oh, siap. Baru ketahuan. Ya kadang saya juga Maaf. ini udah benar atau belum ya gitu. Jadi Iya. enggaknya turun enggaknya gitu. Sebenarnya
jangan sungkan untuk nanya. Misalnya, Ustaz saya huruf ini dong misalnya. Atau kalaupun sungkan misalnya ke saya misalnya, atau ke Pak Hendy, ke Kak Andi, atau ke Teh Ita, itu ke siapa yang enak untuk diajak ngobrol. Ya, jadi lebih lebih ke sebenarnya lebih sering dilatih, sering dilatih. Ya, kalau kata Imam Jazari itu apa katanya? Tidak ada membedakan kita yang di sini dengan yang di luar sana, yang di sini luar sana. Kecuali mereka yang melatih rahangnya. Maksudnya adalah dia terus latihan, latihan, latihan. Ya Ustaz, nah, hatur nuhun Ustaz. Amin. Baik. Kemarin Bu Megawati, Bu Isis sudah bertemu ya. Insya Allah, mudah-mudahan nanti teman-teman juga yang lain bisa kita temuin, bisa anak temuin gitu. Bukan hanya sekedar bisa yang nemuin saya, nanti mudah-mudahan saya yang temuin teman-teman yang di mana? Di Jambi ya, ada Bu Samini gitu. Yang mudah-mudahan bisa bikin daurah kecil-kecilan gitu. Misalnya perbaikan bacaan atau apa nanti di sana. Ya, Amin. Semoga ya. Pak dimudahkan. Iya, nanti kita misalnya belajar-belajar di komplek-komplek aja, kayak di Harvest itu ya. Bu Isi itu apa namanya, merasakan atmosfer belajar di sana tuh, wah, Masya Allah, luar biasa. Mungkin penuh cerita mungkin ketika pulang dari Jambi. Ketika pulang dari Harvest. Baik, teman-teman, itulah huruf-huruf atau sifat isti'la. Sifat isti'la yang mana yang harus dia tinggikan atau menaiknya ya. Makanya dikatakan isti'la, ya, meminta, atau kita diminta untuk naik dikit tuh, naik dikit, ritmenya naik dikit. Ya. Atau lawannya istifal. Istifalnya dia tidak naik atau dia di bawah. Maksudnya adalah rendahnya. Saya datar misalnya. Tidak misalnya tidak jadi sya. Dan juga teman-teman, inilah yang membuat ada huruf-huruf tebal. Huruf-huruf yang boleh tebal, ya huruf-huruf yang boleh tebal itu ada beberapa huruf. Ya, yang pertama huruf ro tentunya, ro ya, tebal. Yang kedua huruf lam tebal. Ya. Kapan kapan lam tebal? Ketika ada ismul jalalah. Allah misalnya. Ro kapan dia tebal? Ketika sebelumnya fathah dan dhammah. Baik disukunkan atau dia tidak, ya. Kapan dia tebal huruf lam? Yaitu ketika ismul jalalah. Allah misalnya, ayatullah misalnya. Sebelumnya ada fathah dan dhammah, ya, atau dhammah. Yang kedua, yang ketiga adalah huruf nun. Kapan dia tebal huruf nun? Ketika menghadapi ikhfa, ya. Yang huruf ikhfa ada yang huruf-huruf ikhfa yang isti'la ini, kecuali ghain dengan kha. Karena ghain dengan kha adalah ya izhar, bukan ikhfa. Terus yang ketiga, yang keempat yaitu kapan? Yang keempat adalah huruf alif. Kenapa Ustaz bisa tebal huruf alif? Iya, tebal. Kapan dia tebal? Ketika berhadapan dengan huruf isti'la. Misalnya kho, so, bo. Ya, itu namanya tebal, ya. Alifnya jadi tebal. Ya, beda dengan sa, za, sya misalnya. Alifnya nggak tebal. Dan mungkin kita baca misalnya za jadi zo, atau sya jadi sya misalnya, atau a jadi o misalnya, enggak. Ya, jadi dia ayatnya tipis. Ya a misalnya ya ba ta sa ja. Makanya kalau mau menemukan sifat isti'la juga, ya misalnya disukunkan atau diharokatkan fathah, misalnya ja ba ta sa misalnya. Ha kho, ini kho tebal ya, kho berarti ini isti'la misalnya. Seperti itu. Jadi 4 huruf yang boleh tebal, dan salah satu sebabnya adalah huruf isti'la ini alif menjadi tebal.
Salah satu sebabnya huruf isti'la ini nun menjadi tebal, ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami teman-teman tentang isti'la dan istifal. Bisa Insya diulang. Allah. Gimana, ada yang bisa diulang, ada yang insya Allah. Jadi mana yang ininya? Yang diulang yang nomor 3 tadi, Ustaz. Yang diulang yang nomor 3, apanya yang diulang, Bu? Apa yang kapan dia tebal di huruf Oh apa iya. tadi nomor 3? Kapan dia tebal? Yang nomor 3 adalah ketika Huruf apa, dia Ustaz? huruf lam. Oh, lam ya. Ya. Yang pertama tadi huruf ro, yang kedua huruf apa? Lam juga ketika Huruf, ismul jalalah. ya, ketika ismul jalalaah itu juga harakatnya sebelumnya fathah dan dhammah. Fathah. Fathah dan dhammah, maka dia tebal. Kalau dia misalnya dia kasrah, maka dia tipis. Misalnya lillah, misalnya bismillah, misalnya tipis dia. Tapi kalau dia tebal, maka dia apa? Kalau dia fathah, maka dia tebal. Nah, Ya, Ustaz. sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Insya Allah, Ustaz. Alif Baik. juga ya Ustaz. Iya, alif juga. Bismillah. Jadi ro, lam, nun, alif ya. Ya, benar. Yang bisa ditebalin ya ya. Ya, ya, mbak tebal. Alif itu ketika, ya, alif itu sebabnya tebal karena isti'la ini, huruf isti'la ini. Maka dia tebal. Ya, begitu. Baik. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Insya Allah Ustaz. Baik. Lanjut ke sifat itbaq apa? Cukup? Hmm? Satu lagi lah. Saus. Baik. Baik, kita lanjutkan satu lagi ya, sifat itbaq atau mudbaqah, ya, itbaq. Sifat lagi ya, terakhir itu namanya sifat itbaq. Itbaq itu artinya dia apa? Dia bisa berarti menempel, bisa jadi terkumpul atau berkumpul. Jadi dia maksudnya adalah lidahnya itu dia naik benar-benar naik dia di pangkal lidah, di pangkal itu menaik ya, naik ke langit-langit bagian yang paling lunak, misalnya fo, bo, po, vo, ya, dia naik. Makanya huruf itbaq itu adalah huruf-huruf yang naik ini, yang dia turun-turun, misalnya fo, bo, po, ya, vo, maksudnya adalah suara ya di antara misalnya lidah ya dan langit-langit ketika mengucapkan huruf-huruf itbaq ya. Jadi keluar itu terhalang oleh lidah yang naik ya, atau yang menempel atau yang berkumpulnya suara di situ. Ya, misalnya tadi saya sebutkan so, bo, po, vo, atau soidi, boidi, po, vo. Nah, saya ulang lagi. Sifat itbaq itu maksudnya adalah terkumpulnya suara atau menempelnya lidah. Maksudnya dia tidak tertempel sama sekali, tapi seakan-akan lidah itu akan menempel di pangkal pangkal lidah bagian pangkalnya bagian paling belakang ya, ke arah langit-langit yang lunak. Jadi so, bo, po, wo. Di antara sering kesalahan yang terjadi adalah huruf itbaq ini ya, dia diismamkan atau dia mengisyaratkan dengan bibir. Contohnya misalnya di surah Al-Fatihah itu sering terjadi. Dan imam-imam sering, mohon maaf ya saya sampaikan, mereka juga sering ya membaca seperti itu salah. Ya, misalnya ihdinas ini salah. Ihdinas siratal mustaqim misalnya, atau siratal, nah ini dia mengisbamkan, mengisyaratkan dengan bibirnya. Padahal huruf shad itu bukan huruf bibir.
huruf shad adalah huruf lisan. Itu pentingnya kita belajar makhraj dan sifat. Ini dua ini nggak boleh dipisah teman-teman. Nggak boleh nggak boleh dipisah. Nggak boleh belajarnya bisa misalnya saya belajar makhraj aja deh. Cukup kan huruf itu punya hak. Iya, tapi huruf itu juga mempunyai sifat yang mana harus dipenuhi juga sifatnya. Ya. Saya ulangi, huruf yang empat ini disebut dengan huruf idbaq. Shad, dhad, ta dengan za dengan ya empat huruf huruf itu. Ya, saya ulangi, shad, dhad, ta, za ya. Yang dia memang pangkalannya tidak dia kemana-mana ya. Ya di sana so ya, bo, po, vo ya seperti itu ya. Nah, ya. Begitu ya. Sifat-sifat daripada sifat itbaq. Sampai di sini bisa difahami teman-teman? Baik. Itbaq memiliki lawan yang disebut dengan infitah. Infitah ya. Infataha atau itu ini terbuka. Maksudnya di sini terbuka itu ya ya tidak seperti so, bo, po, vo. Ya biasa saja misalnya tidak terkumpulnya suara pada saat membunyikannya. Ustaz, bagaimana dengan gho? Ya, gho itu bukan terkumpul suara tapi naiknya suara. Ya, dinaikkan. Beda dengan terkumpul. Kalau terkumpul dia seakan-akan diam dia. Misalnya ya so, ya bo. Misalnya dengan gho beda. Gho, 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 gho. Beda dengan so, bo, po, vo. Ya. Jadi bedakan ada terkumpul dan apa naiknya. Kalau terkumpul dia menempel ya, menempel pada apa? Menempel pada huruf menempel pada langit-langit bagian yang atas. Yang lunak maksudnya ya, langit yang lunak. Sebagaimana yang infitah, infitah apa? Sisanya maksudnya adalah dia infitah terbuka, misalnya sa, za, sya, misalnya a, misalnya lo, misalnya apa lagi? Ya, ko, misalnya dia terbuka, maksudnya lidahnya itu dia tidak dinaikkan. Lidahnya tidak dinaikkan. Ini huruf do, po, wa ini naik lidahnya. Kayak begini nih. Ah, 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 begitu. Jadi dia naiknya lidahnya. Ah, ah, hmm, hmm, ah, ah, begitu. Ya dia lidahnya naik. So, bo, po, vo. Tidak boleh dia. So, do, to, zo. Salah. Kalau dia tidak ismam dia nggak akan bunyi. Misalnya so, so, so. Beda dengan so, so. Beda. Ya. Itu kalau mau membedakan antara dia ismam atau tidak, maka pukul-pukul di ujung bibir. Nah, sampai di sini bisa difahami teman-teman? Baik, alhamdulillah. Berarti kalau tidak ada suara berarti sudah paham ya, Kang Andi, Kang Henry. Berarti kalau tidak ada suara biasanya sudah paham ya. Ya, begitu. Baik. Antara faham dan ngebul, Ustaz. Paham tapi prakteknya Bingung. belum. Iya, tahu gitu. Cuman kadang kalau baca panjang gitu tahu tempatnya Pak Ustadz. Cuman kadang kalau sudah lagi baca itu memosisikan lidah Ya, gitu. itu belum paham namanya. Apa Jadi yang lidahnya nama itu jadi yang menempatkan. jadi yang nama paham itu dia ketika membacanya dia menempatkan posisi makhraj dan sifatnya dengan benar. Contohnya kemarin kita sudah bahas. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ya, wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak
Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Nah, jadi ketika dia baca Quran itu dia sudah connect dengan makhraj tentang sifatnya. Ya, jadi tidak lagi wah ini apa ya? Wah ini apa ya? Kalau lupa ya wajar, tapi kalau sering lupa ya itu tidak wajar. Ya apalagi sengaja melupakan berarti itu kurang ajar ya. Jadi Al-Quran sudah ada, metodenya banyak ya, terus gurunya ada, terus kita sengaja untuk melupakannya ini sangat-sangat tidak terpuji sekali. Baik, sampai di sini boleh silakan yang mau mencoba ya, silakan boleh mencoba ya. Ih, hebat. Kenapa ini pakai celana? Mencoba yang huruf 7 tadi yang Pak Ustadz ya, apa yang isbak? Yang itbaq, Bu, Itbaq. ya, itbaq. Yang isbak. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wo, to, wo, so. Ulang. Wo, to, wo, so. Nah, coba diurutkan. So, do, to, zo. So, do, to, wo. Baik, sudah membaik bersama ini terus sering latih aja. Insya Allah, Bu Ustadz. Dan ingat sifat-sifatnya ya, jangan hanya sekedar biasa saja, enggak. Ilmu tajwid itu harus ditahu sifatnya, makhrajnya di mana, sifatnya apa dan sebagainya harus tahu. Iya. Ya. Insya Allah. Jangan ini ya. Kemarin ngeja saya males, jadi jangan males untuk hafal ini lagi, ya. Tidak, kalau ini tidak Pak, kalau ngeja itu panjang. Enggak kok. Enggak. Kemarin tuh Bu Samin itu duluan daripada Bu Mega. Bu Mega tuh Masya Allah luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah jaga beliau ya. Bu Ise juga sama ya. Jadi bukan masalah panjangnya ya. Antara dua kemungkinan. Panjang hatinya atau pendek hatinya. Sebenarnya kata kuncinya itu kemarin sudah saya jelaskan ya. Mana Bu Ise sama Bu Megawati yang ikut tuh. Bu sama Bu Hasna juga ikut kemarin. Jadi kata kuncinya adalah menghafal yang awal itu. Ketika awal, kedua, ketiga, keempat sudah hafal, itu kesemuanya itu adalah gabungan antara 2, 3, dan 4. Kata kuncinya adalah 1, 2, 3, 4. Pokoknya belajar halaman sampai halaman 12, sampai halaman 22, sampai halaman setengahnya. Bisa ya semuanya sih. Itu kata kuncinya. Tapi udah memang ya mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk belajar terus dan terus menerus. Amin. Baik. Ada yang mau lagi coba huruf idbaq? Mutbaqah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Pak ya Ustadz ya. Siapa ini? Saya. Ustadz. Mana duluan nih? Bu Eni atau Bu Sartina duluan? Mana? Bu Eni silakan. Nah, baik. Baik. Masya Allah. Makasih Bu. Sod, Bod, To, Zo. Ustadz? Bo-nya masih ngambang gitu. Bo banget. Jangan buat bo, bukan begitu. Bo. Jangan sampai ini kembung. Jangan sampai terlalu depan. Lidahnya ini terlalu depan ke sini, jangan. Ulang. So, Bo, To, Zo. Baik.
dilatih lagi setiap hari. Ya Ustadz, syukran Ustadz. Afwan. Ya Allah. Bismillah. Ya, Ya. Bu Sartina silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Po, do, po, do. Mana Ustaz? Vo, 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 Po, do, po, vo, vo, do. So, do, po, do. Baik, ulang, coba ulang. So, So, do, bo, do, po, 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 do, po, vo, do. So, vo. ya, ulang Ustaz. So, do, to, do. Baik, to sama sodnya belum dapat, Bu. Ulang lagi. So, Bukan. do, Sod itu dasarnya sin. so, so, Coba sin, Bu. Coba sin dulu. Sa. sa, Bilang. Sa. sa, sa, sa. Lidahnya itu di sini. Datar di sini. Maaf. Di sini. Di bawah sini. Sa, Sa. sa, Sa. Sa. sa, Sa. sa. So, ya. So. 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 So, so, Baik. do, Hmm. o, do. Bo. 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 O, do, do. Bo. Do. Vo. So, do, o, do. Baik. Vo-nya longgar. Jangan dia vo. 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 Bukan gitu. Vo. 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 Do, gitu ya. Ya. So, do, o, do. Vo. Do, Vo. do. Baik. Oh, so. Baik. Do. Nanti dilatih terus di rumah, Bu. Terus dilatih baca Qur'annya sehalaman. Misalnya halaman ini saya harus dapat satu huruf vo. Sehari ini saya harus dapat 10 huruf vo. Oh, Terus sing. latihan. Oh, So, do, do, oh. o, do. Baik, So, silakan sahabat sekarang. makasih Ustadz. Sama-sama. Saya Ustaz, coba. Ya, silakan Bu Rita Rahayu. Wah, kemarin Bu Rita harus ikut terusnya ya. Iya Ustaz, pengen nih sebenarnya Ustaz. Keadaan anak yang pertama tuh kemarin pas panas badannya Ustaz, gak berani juga ninggalin. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Iya, nggak apa-apa. Nanti satu saat bisa ketemu kita di Jambi. Siap Ustaz. Baik, Saya cobain silakan. Ustaz ya. Boleh, Ya, mudah-mudahan. boleh. So, do, to, zo. Po, bo, po, vo, gitu. So, do, to, zo. Bo, po, vo. Do, to, zo. Bo, Do, po, to, vo. zo. Zo. Baik. Zo. So, So, bo, do, po, to, vo. zo. Zo. Baik. Zo. Hanya butuh latihan aja, Bu. Terus latihan di rumah. Terus latihan. Ya Ustaz. Misalnya so, si, su, bes, So, su, si, son,
صنصصن من المسلم صيصا صنصا Oh iya, Ustaz. ضضيض بضوضا ضنضضن من المضن مضيضا ضنضا misalnya. Terus latihan seperti itu. Ya, Ustaz. Ya, insya Allah nanti suatu saat pasti kok bisa insya Allah. Insya Bisa Allah, Ustaz. talaki bareng-bareng nanti ya. Kayak Alhamdulillah. Amin. di Mudah-mudahan Isa. Allah. Iya. Iya, saya kemarin belum sempat pamitan sama Bu Isa sama Bu Megawati. Sekarang saya pamitan. Ya, Ustaz. Kemarin Baik, sebenarnya pengen, Ustaz. insya Allah lain waktu lain kesempatan. Ya, Amin. Mudah-mudahan dikasih kemudahan nih, Ustaz. amin, amin. Baik, teman-teman juga yang di Bandung ya, yang di Bandung mudah-mudahan bisa ketemu nanti ya di hari apa kita ketemu? Hari Ahad sekitar jam 8 9 jam 8 atau jam 9 lah. Sekarang kita botram sarapan di Masjid Agung ya. Insya Allah Nah, Ustaz. kita sarapan di sana nanti. Insya Allah. Baik, Syukron, itu Ustaz. huruf-huruf itbaq. Afwan, huruf itbaq ya. Huruf itbaq dan huruf apa? Itbaq dan huruf infitah. Infitah berarti dia selain daripada huruf shadi, dhadi, ta dengan dha. Nah, ya, jadi banyak-banyak latihan ya. Misalnya huruf yang bertemu dengan yang tipis, huruf-huruf ini bertemu dengan yang tebal, biasanya seperti itu. Ya, di Fathur Rahman dijelaskan. Lagian kalau sudah sampai nuniyah, as-sakhawi nanti enak belajarnya, lebih enak insyaallah. Saya lebih ngaji juga lebih enak, paham gitu, lebih. Ya, kita pelan-pelan teman-teman. Suatu saat pasti akan kita temukan. Biasanya jangan hanya belajar sama anak aja gitu, tidak. Jadi usahakan cari yang lain, guru yang lain ya, yang bisa kita lebih enak, ya. Lebih cepat nangkepnya, lebih mudah belajarnya. Jadi itu yang biasanya memudahkan kita untuk belajar juga. Baik, khair insyaallah, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan nanti. Insyaallah Ana akan sebelum kita selesaikan malam hari ini atau sebelum kita akhiri malam ini, ya Ana mau rojah sedikit ya, 5 menit mungkin atau 1 menit ya. Kita sudah belajar kemarin itu tentang makharijul huruf ya. Di mana makharijul huruf itu kita jelaskan ada tempat keluarnya huruf ya. Tempat keluarnya huruf itu ada 5 tempat: al-jawf, al-lisan, syafatain, al-khayshum, dan apalagi al-halq, yaitu 5 tempat huruf. Sudah terbagi masing-masing ya. Terbagi masing-masing. Yang kedua itu kita belajar sifat. Itu mana sifat ini adalah tidak akan jauh dari makharijul huruf, karena 2 ini tidak mungkin berjauhan ya, tidak akan mungkin. Yaitu apa saja sifatnya, yaitu apa? Yang pertama adalah sifat namanya al-hams atau hams. Hams itu artinya dia sisa suara atau sisa nafas yang berhembus ya. Misalnya di kalimat as, atau misalnya di kalimat i, atau di kalimat atau kalimat ash ya, ini yang apa namanya disebut dengan hams. Lawannya adalah jahar. Jahar itu artinya dia yang jelas terdengar, jelas terlihat. Yang membedakan antara huruf hams dan jahar adalah latihannya megang tenggorokan. Huruf hams itu adalah fahatfahu syakhsun sakata. Ya, pegang ininya, latihannya adalah pegang tenggorokan. Kalau dia masih bergetar tenggorokannya, maka dia mengambil sifat jahar. Ya, yang kedua adalah sifat namanya syiddah. Syiddah itu kuat ya. Kuat ya, hurufnya kuat, misalnya misalnya ad, misalnya mu, itu namanya kuat ya. Sifat syiddah ini memiliki 8 huruf ya, yaitu ajidu qatim bakat ya. Dan selanjutnya adalah sifat syiddah itu memiliki lawan namanya rokhawah. Rokhawah artinya dia longgar. Rokhawah artinya longgar atau dia tidak tertahan dengan huruf tersebut. Sering terjadi kesalahan ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal dia itu huruf rokhawah, tapi ditahan, disyiddah. Iyyaka iya. Padahal dia sifatnya apa? Sifatnya rokhawah.
Yang selanjutnya adalah di antara sifat raqabah dan sifat syiddah ada yang disebut dengan tawassut ya, atau bainiyah ya. Di antara yang dua sifat tersebut ya. Yang selanjutnya adalah namanya bainiyah ya, bainiyah atau tawassut ya, tengah-tengah di antara raqabah dan syiddah. Nah, huruf bainiyah atau bainiyah adalah ada beberapa huruf yaitu lin umar, lam nun ain mim dengan ra, ada 5 huruf ya. Lam nun ain dengan ra, lin umar. Ya, disingkat tadi lin umar, lam nun ain mim dengan ra. Naam. Selanjutnya apa? Jadi ya, selanjutnya adalah sifat yang disebut dengan sifat isti'ala. Isti'ala artinya dia meminta untuk dinaikkan suaranya atau ditinggikan suaranya. Ya, huruf isti'ala ada 7 yaitu khussadautin qil. Selanjutnya adalah bagaimana huruf isti'ala ini ya memiliki lawan namanya istifal, yaitu artinya dia bawah atau minta turun ya, istifal. Selanjutnya huruf istifal ini yaitu selain daripada huruf isti'ala. Nah, huruf isti'ala ada 7, berarti huruf istifal ada berapa? Ada 21. Nah, yang selanjutnya adalah namanya itbaq. Itbaq artinya dia menempel atau dia istilahnya suaranya itu penuh ya. Suaranya penuh. Atau terhalangnya tidak lepas dia. Makanya dia namanya itbaq ya. Lawan itbaq apa? Yaitu infitah, dia terbuka, tidak terhalang antara huruf-huruf tersebut disebutkan. Misalnya asa misalnya juga aja, misalnya lidahnya dia terbuka gitu. Nah, ini beberapa ya huruf dan makhraj huruf dan sifat huruf. Kedua ini tidak boleh terlepas atau ini sudah dua pasangan sejoli ya, makhraj dan sifat. Harus dipelajari dengan benar-benar, harus dipelajari dengan paham, harus dipelajari dengan hafal ya, tidak boleh dia lupa-lupa antara makhraj dan sifat ya. Bukan berarti harus akhlak ingat, tidak bisa lupa, memang tidak. Namanya manusia pasti ada lupanya, tapi jangan kebanyakan lupa terkait dengan makhraj sifat ya. Belum kita lanjutkan, nanti ada masih panjang perjalanan kita tentang makhraj dan sifat. Ya, nah, saya cukupkan ya, teman-teman. Ada yang mau didiskusikan? Saya kasih waktu 1 atau 2 menit. Baik, tidak ada diskusikan. Jadi kita cukupkan pada malam hari ini ya. Alhamdulillah ya, belajar malam hari ini berjalan dengan lancar ya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan bisa segera dikabulkan dan Allah ya meridhai apa yang kita lakukan ini. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang penuh dengan keberkahan. Karena kita sudah berjalan hampir 4 atau 5 tahun ya. Mudah-mudahan terus diberikan kemudahan bagi teman-teman ya. Ya, ini bagi apa istilahnya yang mempondasikan dulu, mudah-mudahan juga ya tidak mengurangi sedikit pun pahala dari pahala yang diterimanya ya. Karena teman-teman yang dulu ya, Masya Allah, Barakallahu fiik ya, yang berjuang di tahsin online ya, yang ngaji nggak asik ini banyak dulu ya, kita berbanyak dulu. Tapi memang yang istiqamah, ya Allah berikan istiqamah di tempat ini ada beberapa, dan Allah berikan istiqamah di tempat yang lain juga ada beberapa. Tetap dia mengajar ngaji, tetap dia juga belajar ngaji, tapi di tempat yang lain. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dan kelancaran dalam kebaikan. Allah berikan kita rahman dan rahimnya ya ketika kita mempelajari Al-Quran. Allah memberikan kita nanti syafaatnya yang melalui Al-Quran. Mudah-mudahan juga Allah memberikan kita hisab dengan hisab yang sangat ringan, dan Allah juga memberikan kita ya pertolongan, tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah di mahsyarnya. Mudah-mudahan pahala yang kita baca, pahala Al-Quran, menjadi pelindung, menjadi penolong kita nanti di mahsyarnya Allah yang panasnya luar biasa, yang menunggu hisab itu sekitar 5.000 tahun. Kita akan menunggu hisab ya, kita akan ditanya oleh Allah detail semuanya apa yang kita lakukan.
Mudah-mudahan Allah meringankan hisab kita. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma rizqna istiqamah. Allahumma rizqna istiqamah. Allahumma rizqna istiqamah. Ya Allah, berikanlah kami keistiqaman dalam hati kami, dalam dada kami. Berikanlah kami ya keistiqomahan dalam hal kebaikan dan ketaatan kepadamu. Dan tentunya ya mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah ya dengan Al-Quran, melalui Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah memberikan syafaatnya nanti di akhir ya melalui Al-Quran, karena Allah pasti akan memberikan syafaatnya bagi pembacanya, karena Allah mengatakan dalam diskusi ya Ahlul Quran itu adalah Ahlullah ya, yaitu keluarganya Allah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita segalanya nanti di yaumil akhir yang mana sangat panas ya teman-teman. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira wa ahsanul jaza. Semoga Allah membalas kebaikan antum semua yang sudah hadir, membalas dengan waktu dan penuh pahala yang besar tentunya. Dan saya ucapkan terima kasih. Silakan boleh ditutup oleh MC-nya. Kita kembalikan ke Kang Andi. Syukran jazakallahu khairan katsira. Terima kasih banyak Ustaz sudah memberikan waktunya mengajarkan kami semua ya. Dan semoga menjadi pahala jariah tentunya buat Ustaz, dan semoga teman-teman semua yang hadir ya, jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk bisa memahami materi yang disampaikan dan juga untuk bisa menjadi semakin fasih bacaan Al-Qur'annya. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita berjumpa besok di sesi talaki Ustaz tentunya bersama Ustaz Rudini ya di jam yang sama. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita bisa hadir. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selamat beristirahat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum.